terus melangkah dan menjadi inspirasi kebaikan. Oke, bismillah. Suaranya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu semuanya? Jelas, jelas. Alhamdulillah. Oke, mau absen dulu. Bismillah. Di sini ada Ibu Ira. Assalamualaikum, Bu Ira. Nah, Bu Ira. Masya Allah. Assalamualaikum, Bu Ira. Oke, yang sudah. Ah, juga di sini ada Ibu Guru, Ibu Wiwik. Assalamualaikum, Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Wiwik ya. Masya Allah sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah rapat sekolah. Masya Allah. Atur nuhun. Udah jam 11, Bu ya, Bu Wiwik ya. Ya, bukan bukan anti relawan sih kita, bukan bukan relawan guru relawan tapi. Baik, terima kasih Bu Wik ya. Nah, Bu Ira sudah on cam juga Alhamdulillah Bu Ira. Assalamualaikum Bu Ira. Sehat Bu Ira ya? Alhamdulillah ya. Terus juga di sini ada Ibu Mardiana. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Mardiana. Oke, masih menunggu ya. Ada ini Ibu Indah Permayati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Allah. Alhamdulillah. Bagaimana sehat kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya izin off kamera ya, Pak. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, makasih, Pak. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Ada Ibu Kaya di sini ya. Ibu Kaya Tun ya kalau nggak salah ya. Bu Kaya. Assalamualaikum Bu Kaya. Oke, masih menunggu ya, Alhamdulillah. Ada Pak Ipit Suparna, Alhamdulillah. Damang, Pak. Assalamualaikum. Nah, Ibu Mardiana sudah udah on mic-nya ya. Assalamualaikum. Masih menunggu ya, baik. Ada Pak Jamil juga. Assalamualaikum, Pak Jamil. Oke, masih Waalaikumsalam menunggu. warahmatullahi ya Ustaz. Hadir. Alhamdulillah, sudah bisa bergabung. Terima kasih, Ustadz. Gimana kabarnya sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah, tabarakallah ya. Ada Oh, ya, Ustaz. Pak Suswanto. Nah, Assalamualaikum, Pak Suswanto. Oke, masih menunggu ya. Nah, juga teman-teman dari Syamil juga sudah bergabung. Ada Mas Her, gitu ya. Assalamualaikum Mas Heri dan teman-teman Jakarta ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta komplit ya, Alhamdulillah. Nobar, nobar. nobar-nobar kita. Terima kasih Mas Her. Ya, Juga ada Mas Dodo ya. Alhamdulillah terima kasih sudah bergabung juga Mas Dodo. Ya, Kang Ustadz, lagi di jalan, kirim Wah, insya barang. Allah. Fi amanillah Mas Dodo ya. Lancar perjalanannya. Nah, insya Allah. Nih, Kalau di sini kayak mirip Ustadz Evi ya di sini. Ustadz Evi Effendi. Baik, Kak Nun, Mas Dodo ya. Dari oke. perjalanan. Fi amanillah. Dan juga Bang Fahmi. Assalamualaikum Bang Fahmi sudah di jalan ya. Di kantor juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin off cam Masya sebentar. Yap. Masya Allah sudah bertemu dengan Coach Eko-nya juga ya di Medan. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada Kang Tantan juga sudah dihadir ya. Dan Kang Iki juga ini di pusat ya di Bandung. Alhamdulillah sudah bergabung. Baik yang lainnya sudah diinfokan juga. Nanti insya Allah Siap. segera menyusul begitu ya. Dan oh iya, mohon izin juga ketika di broadcast ke masing-masing begitu ya, ada informasi dari Ibu Hikmah.
Dan mohon doanya juga karena hari ini sedang ada jadwal operasi bapaknya, begitu Pak Didi ya. Jadi minta doanya dari Bapak Ibu sekalian, Bu Hikmah, dari cabang Jogja begitu ya, yang hari ini sedang menjalani operasi untuk bapaknya, minta didoakan agar diberikan kelancaran dan juga kesehatan begitu ya. Dan yang lain juga masih insya Allah menyusul gitu ya. Baik, Alhamdulillah sudah hadir semua ya. Kita akan mulai saja acara kita di pagi hari ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang rasanya hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya ya, mitra Syamil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini begitu ya, kita masih diizinkan Allah untuk bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah wajah-wajah yang insya Allah akan bersinar di yaumil akhir nanti, wajah-wajah para pecinta Al-Quran, wajah-wajah Amin. yang insya Allah mendapatkan syafaat dari yaumil akhir, di Al-Quran yang kita baca, yang Quran yang kita sebarkan, dan insya Amin. Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya ya, hal ini di Majelis SKE begitu ya, ini spesial karena hari ini kita berjumpa dalam dua agenda dalam satu hari begitu ya. Nah, insya Allah akan disampaikan oleh Pak Didi. Sekali lagi, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua hari ini berada di ruangan karena memiliki tujuan yang sama begitu ya di Zoom ini. Hari ini kita bukan sekedar untuk menjual musab saja begitu ya, auzumin dzalik. Bukan hanya menjalankan program saja, tapi di sini kita membawa Al-Quran agar semakin dekat dengan masyarakat, semakin banyak orang yang membaca, mempelajari, hafal dan mengamalkan dengan program-program yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu semuanya begitu ya. Namun di tengah semangat hari ini Bapak Ibu semuanya ada satu pertanyaan yang penting yang menurut kita mesti kita renungkan bersama, yakni apakah cara yang selama ini kita lakukan sudah cukup untuk menjangkau lebih banyak umat begitu ya? Ataukah sudah saatnya kita menghadirkan langkah yang lebih besar, lebih terstruktur begitu ya, dan mempunyai dampak yang lebih luas dalam syiar Al-Quran Indonesia. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya di kesempatan hari ini di SDK ini, SKI ini telah hadir di berbagai kota di Indonesia begitu ya, berkat ikhtiar Bapak Ibu semuanya, ribuan mushaf telah tersalurkan begitu ya. Kemarin dapat informasi dari Pak Suparna begitu ya yang sudah menyalurkan sekitar 150 mushaf lebih gitu ya kalau nggak salah ya di daerah Garut begitu ya. Orang membacanya, orang menghafalkannya, orang mengamalkannya. Tak terhitung berapa jumlah mushaf, tak terhitung berapa amalan pahala yang sudah didapatkan dari para pewakif yang menitipkan amanahnya melalui perantara Bapak Ibu semuanya. Masya Allah ya. Dan harapannya dengan program ini akan terus berjalan begitu ya. Namun di balik berbagai capaian tersebut Bapak Ibu semuanya masih ada tantangan yang perlu kita jawab bersama. Masih banyak daerah yang membutuhkan pendampingan yang lebih intensif, masih banyak potensi syiar yang belum tergarap secara maksimal dan juga masih diperlukan koordinasi yang mampu menghubungkan program, pelayanan begitu ya hingga masyarakat dalam satu tempat itu bisa saling menguatkan. Karena itulah diperlukan sebuah langkah baru yang bukan hanya menjawab kebutuhan hari ini, tapi juga menjadi fondasi pertumbuhan syiar Al-Quran di masa yang akan datang. Nah, seperti apa konsep RSQ Center yang sudah disebarkan begitu ya posternya, lalu programnya apa saja yang akan dijalankan, lalu juga apa manfaat yang akan dirasakan oleh mitra maupun masyarakat, dan bagaimana langkah-langkah ke depannya. Nah, untuk menjawab seluruh pertanyaan tersebut, insya Allah lebih lengkap tentu kita akan mendengarkan langsung dari Pak Adedi yang telah mempersiapkan program ini begitu ya jauh-jauh hari. Nah, oleh karena itu dengan penuh hormat langsung saja kita akan mendengarkan
Pak Dedi untuk mengenalkan serta memaparkan program baru RSG Center kepada kita semuanya. Kepada Pak Dedi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, aturun Kang Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya, kasih sayangnya. Alhamdulillah pagi hari ini bisa berkumpul kembali ya. Ini banyak mitra-mitra yang sudah lama nggak ketemu nih kita ya. Ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi berkat rahmatnya Allah di Zoom ini ya. Ya walaupun online, mudah-mudahan nanti bisa segera offline. Salawat serta salam juga tidak lupa kami selalu kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua berada di golongan manusia yang di yaumil akhir kelak termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mengikuti ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, tadi ada Ustadz Saifuddin ya, kemudian udah lama gak ketemu ya, Bu Wiwik juga Siap, sibuk siap, nih, siap, siap. ya. Ustadz Saifuddin mau ke cabang mah aman ya, sering ke cabang nih. Bu Wiwik sehat, Bu Wiwik? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Ini nggak Kemana ketemu. aja Ibu? Kangen ini nggak ketemu saya, udah lama. Ya kalau bukan sekarang saya ngajar tuh Ustadz, yang relawan itu kan Ustadz. Lah hari ini Oh ngajarnya iya. belum masuk, baru minggu depan. Karena hari ini mau rapat kan sama relawan-relawan. Tapi cuma jam 10 tadi, saya minta diundur jam 11 ya, karena saya ikut Zoom sambil. Digeser aja jadwalnya ya. Alhamdulillah teman-teman mau. Masya Allah, ya siap-siap. Saya upayakan jam 11 selesai ya, biar aman. Jam 11 sebelumnya saya undur dulu ya Pak Ustadz ya. Siap aman, Wik. Ada Bunda Ira juga, Bunda Ira sehat. Alhamdulillah ya, semoga sehat-sehat terus ya Bunda ya. Bisa terus syiar Quran yang bareng Syamil ya. Ada Ustazah Indra Permayanti juga ya. Sehat ya Ustazah. Alhamdulillah, Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Lulu Probolinggo nih, kemarin ikut di wisata Quran nih ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Bu Kayatun. Posisi di mana Bu Kaya? Bisa mendengar tidak? Biasanya pagi-pagi suka berada di outdoor nih. Kemudian ada Pak Ipit Suparna. Pak Ipit Suparna baru ini saya ya. Kemudian teman-teman yang lain juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Alhamdulillah sudah semakin banyak berkumpul. Ada RSK Hanania Solo juga, Bu Yuyun, kemudian ada ya Ustadz Oksa juga ada, Bu Ana juga ada ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin hari ini saya mau menyampaikan ada 2 informasi penting ya pada Bapak Ibu para mitra Syamil Quran sekalian. Yang pertama terkait program inisiatif strategis terbaru SDQ ya di tahun 2027 ini. Ya, yang kedua adalah program sosialisasi reward tahun 2027. Ya, yang pertama tadi program tahun 2026 ya, saya udah pengen 2027 aja ya. Terlalu cepatnya. Nah, yang keduanya baru memang program reward untuk tahun 2027 ya. Untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin ya, saya langsung share screen saja. Ini yang pertama kita punya yang namanya ada program RSG Center. Ya, saya mohon izin. Sudah muncul Bapak Ibu semua? Sudah. Sudah. Sudah ya, baik. Ini adalah program RSC Center. Ini adalah inisiatif strategis SDQ di tahun 2026. Tujuan utamanya adalah kita ingin membangun pusat pertumbuhan Al-Quran di seluruh Indonesia. Ya, izin saya jelaskan. Nanti kalau ada yang
ingin ditanyakan boleh ya, boleh dicatat dulu, nanti ditanyakan di akhir, atau boleh ketika ada jeda juga bisa ditanyakan langsung. Ya, jadi perlu Bapak Ibu para asatidz sekalian ketahui bahwa untuk sementara SDQ atau Syamil Quran ini kita baru hadir di Indonesia itu di 6 cabang. Ada Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya. Ya, dari 6 cabang ini kita bertugas yang melakukan ikhtiar untuk melayani distribusi Quran seluruh Indonesia. Ya, jadi kebayang ya, ada daerah-daerah yang kalau di peta kelihatan kecil, tapi aslinya itu jauh banget dan membutuhkan ikhtiar yang luar biasa ya untuk bisa mendistribusikan Quran sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Nah, ini yang tadi ya. Tantangannya hari ini kita bukan cuman terkait mengirim mushafnya ya, ya. Secara biaya ini memang sudah pasti jadinya tinggi ketika mushaf ingin diterima oleh misalkan saudara-saudara Muslim kita di Papua. Ongkos kirimnya tinggi, kemudian waktu pengiriman juga lebih lama. Ya, dan belum semua wilayah itu memiliki stok yang memadai ya untuk bisa memenuhi kebutuhan mushaf Qurannya saudara-saudara Muslim kita. Akibatnya apa? Akibatnya adalah banyak peluang dakwah yang belum bisa dilayani ya. Banyak kebutuhan umat Muslim terkait mushaf Al-Quran ini belum bisa dilayani. Ya. Nah, kemudian dari sini kita kita berpikir sepertinya kita perlu sistem yang lebih dekat, lebih cepat dan lebih efisien ya untuk bisa sampai ke seluruh daerah di Indonesia. Ya, dan kita tahu di daerah-daerah tersebut sebenarnya ya sudah banyak rumah syamil Quran dari Aceh sampai Papua itu sudah ada rumah syamil Quran ya. Di situ banyak mitra-mitra SDQ, mitra-mitra syamil Quran, penggerak dakwah yang memang sudah dipercaya masyarakat ya. Yang ini yang menjadi salah satu pertimbangan kita. Kita perlu melakukan sesuatu nih. Karena selama ini yang kita bangun, yang kita bersamai adalah manusianya. Ya, Bapak Ibu sekalian, para penggerak Qur'annya, para penggerak dakwahnya, para pensiar Qur'annya. Tapi belum membangun sistemnya. Ya, jadi manusia-manusianya, para relawan-relawannya, para penyemangat penggiat Qur'annya sudah tersebar dari Aceh sampai Papua. Tapi sistemnya ternyata belum siap di SDQ. Nah, dari situ saatnya kita berpikir bahwa ini sekarang saatnya naik level nih. Ya, bahwa rumah sambil Quran yang ada sekarang ini perlu kita dorong untuk menjadi pusat pertumbuhan di wilayahnya masing-masing. Ya, dari Aceh sampai Papua itu perlu menjadi pusat pertumbuhan Al-Quran. Jadi kurang lebih ya, gambarannya rencana rumah sambil Quran yang ada sekarang ini kan menjadi RSQ Center. Ya, ini jadi pusat distribusi pelayanan dan aktivitas Quran. Ya, jadi nggak hanya titik distribusi, tapi juga menjadi pelaksana kegiatan Quran, kemudian bisa melayani juga RSQ dan mitra-mitra Syamil Quran yang lainnya di wilayah tersebut. Sehingga nantinya ekosistem Al-Quran ini bisa tumbuh. Ya, jadinya di semua wilayah kita bisa melayani kebutuhan akan mushaf Quran itu jadi lebih baik lagi. Kita bisa menyiapkan bentuk-bentuk kegiatan Quran lebih banyak lebih berbagai hal terkait syiar Quran di semua tempat, tidak harus ke kantor-kantor. Banyak kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau mau ditanya apa sih RSQ Center ini? Nah, RSQ Center ini sebenarnya adalah RSQ atau Rumah Sambil Quran yang kita pilih untuk mencatat distribusi pusat pelayanan bagi mitra yang lain dan pengembangan ekosistem Quran di wilayahnya. Bukan kantor cabang ya Bapak Ibu sekalian ya, bukan kantor cabang, bukan juga cuma gudang aja, tetapi memang jadi pusat aktivitas Al-Quran. Nah, harapannya di distribusi produknya ada, menjadi melayani mitra yang lain. Jadi RSQ juga bisa dilayani oleh RSQ Center. Ya, bisa bisa belanja di situ, bisa transaksi di situ, bisa bisa curhat konsultasi di situ, bisa saling bertukar ilmu di situ, bisa saling bertukar pengalaman di situ. Ya, di situ juga harapannya menjadi pusat edukasi
itu nantinya ketika masyarakat membutuhkan belajar Quran, RSQ Center inilah jadi salah satu titik rujukan. Di situ juga jadi pusat program dakwah dan juga pengembangan wilayahnya. Nah, peran yang akan dibawa oleh RSQ ya, karena di sini menghubungkan berbagai layanan dan program, sehingga nantinya RSQ Center itu akan berperan sebagai yang pertama adalah tentu saja distribusi produk. Ini menjadi pusat stok mushaf Quran, SDQ dan Syamil Quran di wilayah itu ya. Jadi fungsi pertama sebagai gudang distributor produk. Nah, fungsi kedua ya ini juga menjadi program-program kemasjidan ya. Menjadi mitra strategis untuk mendukung program-program Al-Quran di masjid dan komunitas-komunitas muslim lainnya. Kemudian juga berperan sebagai pengembang wilayah. Jadi RSQ Center ini nantinya akan kita support untuk menjadi penggerak potensi lokal yang bisa memperluas lagi manfaat-manfaat Al-Quran untuk masyarakat sekitar. Ya, kemudian sudah pasti tadi ya edukasi Al-Quran ya menjadi satu titik untuk mengembangkan program-program belajar Quran, pembelajaran Quran untuk siapa? Untuk semua kalangan masyarakat di sekitar wilayahnya. Yang pasti terakhir mitra. Ya, jadi nanti semua mitranya Syamil Quran itu bisa transaksi di situ. RSQ yang lain bisa transaksi di situ, reseller bisa transaksi di situ, mitra juga bisa transaksi di situ, mitra-mitra perusahaan-perusahaan besar yang biasa custom atau dinas-dinas yang biasa custom ke SDQ ke Syamil Quran juga bisa transaksi di situ, agen-agen, toko-toko juga insya Allah bisa transaksi di situ. Jadi harapannya memang menjadi pusat layanan mitra. Nah, ini kalau ini hanya kenapa RSQ Center dibentuk ya. Ini nanti filenya saya kirim untuk sebagai bahan bacaan. Kemudian ini adalah visinya RSQ Center 5 tahun ke depan. Ya, ini eh, yang pasti kita berharap program RSQ Center ini akan membantu kita memberi manfaat yang lebih banyak untuk umat Islam di Indonesia ini. Visi kita adalah nanti yang pertama di 5 tahun ke depan itu kita memperkuat fondasi ya, fondasi sistemnya, sistem kemitraannya juga bisa berjalan dengan baik dan operasionalnya. Yang kedua memperluas dampak dari jangkauan distribusi, layanan dan program-program yang biasa dilakukan oleh kita. Kemudian juga menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi. Ya, yang keempat menjadi penggerak ekosistem. 5, tujuan akhir tadi ya visinya ya, menjadi memberi manfaat untuk umat muslim di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membayangkan ya ketika masyarakat butuh Al-Quran itu misalkan contoh di Kalimantan atau di Makassar, Nusa Tenggara, ada masyarakat yang butuh Al-Quran, ada masjid yang ingin jalin program wakaf, ada komunitas yang ingin belajar Al-Quran. Tidak harus menunggu terlalu lama untuk bisa dilakukan atau untuk bisa dijalankan oleh SDQ atau Syamil Quran. Ya. Karena apa? Karena di wilayah center inilah yang nantinya akan berperan menjadi penggerak, berperan menjadi penggerak edukasi Qurannya, berperan menjadi untuk eksekutor. Ya, ini adalah RSQ Center. Nah, untuk pemilik RSQ Center sendiri ini apa ya kalau ditanya? Yang pertama, si SDQ di wilayahnya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mendaftarkan diri menjadi RSQ Center menjadi representasi SDQ di tempat tersebut, ya. Kemudian akan mendapat akses program-program eksklusif di beberapa hal yang berbeda dengan RSQ sekarang pada umumnya. Menjadi pusat, kemudian membangun ekosistem dan potensi pertumbuhan usaha yang jauh lebih besar. Nanti kita akan diskusi ya, kita akan sampaikan benefit langsung diterima oleh RSQ Center. Gitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah siapa yang bisa jadi RSQ Center?
dari awal saya akan jelaskan bahwa yang bisa jadi RSQ Center bukan RSQ atau mitra yang omsetnya paling besar, bukan. Tetapi yang mau berkomitmen ya bersama dengan kami, yang mau konsisten untuk menjalankan visi misi ini, yang amanah ya sehingga bisa kita percaya dalam mengelola dan menjalankan RSQ Center ini, yang punya semangat untuk melayani mitra-mitra yang lain ataupun umat muslim yang lain ya, dan punya keinginan membangun wilayah. Ya, jadi 5 poin ini, 5 nilai ini yang kita cari dari pemilik RSI Center. Ya, kalau ini adalah roadmap pengembangannya ya, nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut saja. Harapannya adalah di target itu kita punya minimal 1 RSQ Center ya. Karena targetnya sebenarnya nanti satu kota satu ya, tapi untuk di awal adalah sih 1 RSQ Center dulu. Gitu ya. Nah, untuk sementara sebenarnya yang kita target ada beberapa titik ya, nanti akan kita sampaikan. Tapi yang pasti untuk yang kita akan melakukan tahap awal ini tahap uji coba dulu ya. Nah, untuk uji coba ini yang kita pilih atau lokasi-lokasinya sudah kita pilih ya. Nah, juga berganti, tapi lokasi kita ingin mungkin uji coba sebanyak 1 atau 2 RSI Center dulu. Dan pemiliknya ini tidak bisa daftar. Ini nantinya akan kita pilih siapa RSQ di kota tersebut yang bersedia diajak kerjasama untuk membangun RSQ Center. Ya, jadi sekali lagi ini bukan bukan Bapak Ibu amanah ya. Ini adalah amanah yang nantinya siapa orangnya akan kita pilih. Sehingga ini buat buat saya ini sebuah program yang sangat-sangat luar biasa ya. Ini sebuah program yang mungkin nggak semua orang bisa dapatkan karena kita hanya memilih para pemilik RSQ dengan nilai-nilai yang 5 tadi itu ya. Komitmen, konsisten, amanah, mau mengembangkan wilayah dan mau melayani ya, 5 nilai tersebut. Nah, pilot projectnya untuk sementara di tahap 1 kita sementara memilih ada 5 kota tapi bisa berubah. Ya, contoh ada yang kita pilih pertama adalah Lampung, Madura, Bali, NTT, NTB. Tapi bisa berubah. Kemarin juga ada diskusi dengan Mas Heri contoh Jakarta. Pak, sepertinya Banten juga itu karena beda provinsi dengan Jakarta, wilayahnya luas, lebih lebih leluasa kita untuk menjalankan uji cobanya. Kurang lebih gini Bapak Ibu sekalian. Uji cobanya nanti akan kita lakukan di kota-kota yang bisa kita tempuh melalui perjalanan darat dan sesering mungkin. Karena kita ingin benar-benar memantau program RSQ Center ini. Ya, ide kemarin juga ada Bu Lulu dari Probolinggo, daripada di Madura, mending di Probolinggo karena Surabaya Madura itu dekat. Tapi kalau Surabaya Probolinggo itu jauh dan itu perbatasan ke ujung pulaunya Jawa Timur lah. Ya, jadi lebih kita mewakili wilayah yang kosong dibanding Madura. Nanti kita akan sampaikan keputusannya seperti apa. Ya. Nah, yang pasti kurang lebih ini memang kita akan coba bangun di bulan Juli ini. Kita akan mulai eh, sedang mempersiapkan segala macamnya, sistem segala macamnya. Bulan Juli ini kita akan pilih kota mana atau bulan mana. Bulan Agustus kita akan ya. Ya, jadi ini adalah yang akan siap jalankan di bulan Juli ini. Harapan saya, Bapak Ibu para pemilik rumah Syamil Quran ini bisa bersedia bersama-sama kami untuk menjalankan inisiatif strategi terbaru ini dengan tujuan memang memberikan manfaat syiar Quran yang lebih banyak lagi untuk umat muslim di seluruh Indonesia. Untuk program pertama saya pikir saya share itu dulu, nanti saya share file ini dan juga rangkumannya di Bekatu. Baik, cek. Bismillah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dedi ya atas informasinya terkait dengan program yang pertama, terkait dengan RSQ Center. Masya Allah ya, tadi kita sudah menyimak bersama bagaimana program ini
luar biasa jika dijalankan dengan baik gitu ya, dan juga sesuai dengan timeline yang sudah dilaksanakan. Dan RSK Center itu adalah RSK yang dipilih tadi dikembangkan sebagai pusat pelayanan gitu ya, dan diharapannya adalah sebagai pusat distribusi Al-Quran, pusat pelayanan bagi mitra, pusat edukasi Al-Qurannya juga, pusat pelaksanaan berbagai program SDQ, dan juga pusat pengembangan syiar Al-Quran di daerah-daerah. Dan harapan juga, Masya Allah ya tadi ya, bagaimana RSK Center ini dibentuk. Nah, program RSK Center ini dibangun sebagai langkah strategis untuk memperkuat jaringan pelayanan SDQ di seluruh Indonesia. Dan visinya tadi Masya Allah ya, 5 tahun ke depan begitu ya. Dalam 5 tahun ke depan, RSK Center ini diharapkan mampu untuk memperkuat fondasi sistem pelayanan SDQ di daerah, juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan SDQ di daerah, menghadirkan inovasi juga program-programnya, dan juga menjadi pusat pertumbuhan syiar Al-Quran yang berkelanjutan. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi, ya insya Allah materi yang pertama nanti kita akan share juga ya di grup masing-masing. Nah, insya Allah kita akan masuk ke sesi kedua. Tapi sebelum masuk ke sesi kedua, kita buka sesi tanya jawab dulu, Pak Didi, apa bagaimana? Baik ya, kita sebelum masuk ke sesi yang kedua, barangkali dari Bapak dan Ibu yang ingin tanyakan terkait dengan RSG Center ini, boleh dipersilakan. Boleh via chat atau langsung dinyalakan audionya, dipersilakan. Enggak, silakan, ada yang bertanyakan? Sebelum nanti kita masuk ke sesi yang kedua, begitu ya. Nah, ya. Silakan yang tanyakan boleh ya. Tadi sudah disampaikan bahwa insya Allah di tahap pengembangannya, target awal pengembangan RRQ Center ini, tahap pertama di bulan Juli Agustus begitu ya. Maka silakan. Atau kita langsung ke sesi 2. Mungkin masih diraba-raba dulu Pak Didi ya. Mungkin masih diraba-raba dulu, terus materinya dibaca lagi mungkin ya. Nanti ada yang Baik, baik. tanyakan dilanjutkan begitu. Maka silakan Saya Pak Didi. tambahin informasinya ya. Jadi kurang lebih gambarannya begini, Bapak Ibu untuk RSC Center ini ya. Kemarin itu di Wisata Qurani itu dijelaskan dan tertarik untuk menjadi RSC Center. Nah, jadi kurang lebih gambarannya RSC Center itu begini. Wah, saya diam ini, nge-freeze atau gimana? Oh, oke. Suara aman ya. Jadi kurang lebih begini Bapak Ibu sekalian, ketika nanti ada RSQ di kota tertentu yang pilih menjadi center, ya itu nanti kita akan lakukan kayak verifikasi ya. Tapi yang pasti eh, manfaat dari RSQ center itu adalah sini kurang lebih ya. Di tahap coba center itu yang pasti ini saya bisa pastikan tidak perlu modal ya, tidak perlu keluar modal sama sekali ya. Jadi nantinya RSC Center ini akan mendapatkan yang pertama stok musab SDQ senilai 25 juta rupiah. Tidak perlu transaksi ya. Tidak perlu transaksi, musabnya akan kita kirim langsung ke lokasi ya. Nanti itu dibayarnya gimana? Kalau terjual gitu ya. Ya, kalau terjual aja, kalau nggak terjual nggak usah dibayar. Jadi senilai 25 juta musab Syamil Quran itu akan kita kirim ke lokasi. Yang kedua, tidak perlu bayar ongkos kirim. Ya, jadi seluruh ongkos kirimnya itu sudah dihandle oleh NDQ. Jadi ibunya musab itu sudah terima di lokasi yang menjadi center. Ya, jadi tidak ada ongkosnya. Akan kita berikan support biaya operasional. Karena kita berpikir seperti ini. Ketika kita memilih Bapak Ibu menjadi RSC Center, maka akan ada aset apa ya? eh, Ibu persiapkan. Contoh misalkan ya, Bu Wiwik misalkan di Tangsel, ya Bu Wiwik mau nggak misalkan rumahnya atau sekolahnya atau punya bangunan yang nganggur jadi RSC Center. Pokoknya musabnya kita kirim langsung ke sana. Jadi Bu Wiwik nggak usah
diskusi ke kantor Jakarta atau nggak usah order biar nggak ada ongkos kirim, kita kirim ke sana langsung. Kemudian di bangunan tersebut kan pasti ada bayar listrik ya, bayar minimal ada lampu buat penerangan. Kemudian selama proses jalan ada telepon-telepon lah, WA lah, itu kan juga ada biaya ya. Kemudian ada karyawan yang jadi adminnya, ada administrasi segala macam. Jadi poin yang ketiga adalah kita akan memberikan support biaya operasional. Artinya bisa digunakan untuk apa? Untuk mau bayar sewa kah, mau bayar listrik kah, mau bayar telepon kah, mau bayar SDM kah, itu bisa ke sana supportnya. Kurang lebih kita akan men-treatment RSQ Center ini seperti cabangnya SDQ. Ya. Jadi kalau cabangnya SDQ itu berarti apa? Itu berarti semua biaya cabang itu memang dikelola oleh SDQ. Tempatnya, bayar karyawannya, listriknya, bayar keamanan lah, telepon, bla 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 lah, ATK ya, kebutuhan alat tulis kantor segala macam. Itu memang dihandle oleh SDQ. Nah nanti RSQ Center ini juga kurang lebih treatmentnya akan seperti itu. Ya, ketika jadi RSQ Center, maka biaya-biaya yang timbul dalam proses perjalanan itu akan kita support dan biasanya memang ini cukup ya. Jadi kita berkaca pada cabang kita. Cabang kita kan punya standar. Kalau cabang contoh misalkan kita ambil cabang Jakarta yang targetnya di angka saya nggak ada target. Ini saya sedang mencontohkan cabang aja ya. Jadi RSC Center tidak ada target. Saya sedang mengambil contoh cabang. Ketika cabang Jakarta saya kasih target 600 juta, maka akan kita hitung segala macam. Dia punya haknya banyak tuh. Dia punya hak untuk mengelola sampai misalkan 10 karyawan total di dalamnya. Mengelola sewa gedung itu per tahunnya sampai di angka 70 ke 100 juta. Ya. Kemudian dia bisa dapatkan biaya listrik itu per bulannya misalkan 3 sampai 5 juta rupiah. Ya, biaya lain-lainnya itu ada. Nah, kurang lebih gambarannya begitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu tempatnya atau Bapak Ibu dipilih sebagai RX Center, makanya nanti akan ada support biaya operasional yang menyesuaikan dengan transaksi penjualan terjadi di bulan tersebut atau dalam 1 tahun. Jadi misalkan untuk tahap pertama mulai kita coba uji coba dengan saya kirim 25 juta dulu ya musabnya ya. Nah kira-kira ini habis berapa lama? Oh kalau sebulan habis maka nanti Bapak Ibu akan dapat dari 25 juta tuh kira-kira biaya operasional berapa persen ya. Itu ada tuh hitungannya semua nanti. Hitungan itu akan kita keluarkan hanya untuk orang-orang yang memang sudah terpilih atau berminat untuk jadi RX Center. Jadi kita tidak akan keluarkan langsung. Ya, tapi support untuk berapa persennya dana untuk operasional itu akan kita keluarkan ketika sudah melakukan pendaftaran dan diskusi secara langsung. Ya, tapi yang pasti treatmentnya kurang lebih seperti cabang. Akan ada budget operasional untuk SDM, untuk sewa tempat, untuk biaya operasional kayak listrik, telepon yang saya harapkan. Kemudian selama 3 bulan pertama kita menargetkan bahwa di situ nanti akan banyak program-program promosi. Ya, jadi selama 3 bulan pertama itu kita akan lakukan banyak program promosi. Itu disupport semuanya oleh SDQ pusat. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Ya, yang berikutnya tampilan atau visual identity bangunannya atau rumah atau tempat yang dipilih jadi ereksi center juga itu semuanya akan kita sesuaikan, akan kita berikan media-media promosi yang semuanya tanggung jawab SDQ. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan uang 1 rupiah pun. Misalkan perlunya kita semua siapkan. Jadi tampilan yang kurang lebih orang bisa lihat bahwa ini adalah RSC Center dan itu semuanya tanggung jawabnya ada di SDQ. Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya 1 rupiah pun. Gitu. Jadi ketika udah oke, sudah siap sudah kita akan kirim orang. Ya, kita kirim orang nama kan sign misalkan dikomplain oleh pengurus perumahan ya. Tapi kalau di pinggir jalan, itu pasti akan dipasang yang benar-benar kelihatan orang lewat itu bisa kelihatan. Atau yang dipilih ternyata misalkan Pak boleh nggak RSQ Centernya adalah masjid, boleh.
Nah, masjid kan lebih hati-hati lagi. Saya nggak mungkin pasang spanduk, pasangnya segala macam. Mungkin di masjid kita akan pasang pelang nama. Ya, jadi biar biar simple tapi tetap terlihat. Ya, jadi nanti bentuknya apa tergantung lokasi yang dipilih. Gitu ya. Ketika itu sudah selesai, menjelang waktu launching, kita akan kirim tim untuk installment tuh ya, untuk installment sistem keuangannya, sistem salesnya kita install di sana. Itu misalkan POS-nya atau sistem keuangannya kita akan install di sana dan kita akan training. Jadi nanti Bapak Ibu menyiapkan siapa yang akan kita ajari untuk mengurus sistem ini. Kurang lebih siapa yang berfungsi sebagai adminnya nanti. Bisa Bapak Ibu sekalian atau tim yang lain atau siapapun yang di-hire untuk jadi admin di situ. Itu kita akan training. Bagaimana caranya mengelola sistem transaksi dan keuangan di RSC Center. Itu semuanya akan kita training. Jadi rangkaiannya dari awal sampai akhir sampai benar-benar bisa running, bisa opening, bisa buka, berjalan. Dan 3 bulan setelah itu masih ada kegiatan-kegiatan, Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan uang 1 rupiah pun. Ya, itu semuanya akan dihandle oleh SDK. Ya, kurang lebih gambaran seperti itu. Nanti detailingnya akan kita berikan kepada orang-orang yang memang benar-benar di tahap awal, sekali lagi tahap awal, mungkin di kuarter 3 ini kita akan pilih orangnya ya, 1 atau 2. Di kuarter 4 nanti akhir tahun itu kita akan pilih lagi ya, 2 sampai 3 RSK lagi. Di tahun ini target saya memang ada 5. Ya, tahun ini target saya adalah 5. Nah, di tahun depan tahap uji cobanya sudah selesai, kita banyak dapat masukan, dapat perbaikan, dapat penyempurnaan lagi. Tahun depan 2027 baru itu kita buka secara resmi baik kepada para mitra RSK maupun kepada masyarakat umum yang memang berminat ingin jadi RSK Center. Ya, kurang lebih begitu gambarannya. Mungkin silakan kalau ada yang masih penasaran atau bertanya, silakan saya kembalikan lagi ke Kang Ramdan. Baik, terima kasih Pak Dedi atas informasi tambahannya dan harapannya adalah eh, banyak sekali dukungan yang dilakukan oleh PT SDK kepada para mitra ya. Salah satunya adalah dukungan promosinya juga. Selain dengan produk operasional, insya Allah juga akan menyiapkan berbagai media promosi untuk mendukung aktivitas RC Center nanti. Mulai dari promosi desain hingga kebutuhan branding akan disiapkan oleh PT SDK. Dan insya Allah melalui program RC Center ini, melalui berbagai dukungan tersebut, SDK berharap setiap RSK Center nanti dapat berkembang menjadi pusat pelayanan Al-Quran yang profesional, mandiri juga, dan pastinya akan memberikan manfaat yang semakin luas untuk masyarakat. Oke, Bapak Ibu semuanya, dipersilakan barangkali ada yang masih penasaran ya terkait dengan RSK Center. Dan insya Allah juga materinya akan kita share ya. Insya Allah nanti kita akan share juga setelah kegiatan SK di pagi hari ini. Ada yang tanyakan? Atau, oh izin bertanya siapa ini? Ibu Maharani. Boleh Ibu Maharani silakan mau langsung dinyalakan audionya. Ya, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, izin bertanya ya Kang Ramdan, langsung pada Pak Dedi aja. Yang pertama terkait tempat tadi Pak, kan Pak Dedi menyampaikan bahwa mungkin di rumah itu mungkin desainnya sedikit berbeda dengan yang mungkin di pinggir jalan atau di tengah keramaian gitu ya Pak ya, kalau saya tadi tidak salah dengar. Nah, untuk support tadi yang diberikan oleh SJK itu apakah kita yang mengajukan, maksudnya kebutuhan kita, ataukah nanti dari SJK itu survei dulu, kemudian menentukan budgetnya, atau akan seperti apa begitu untuk support tadi ya Pak. Kemudian yang kedua, dengan RSK Center ini jenis kemitraannya apakah murni penjualan ataukah harus ada apa Pak, edukasinya, maksudnya pelatihan seperti itu, atau hanya sekedar sebagai apa tadi Pak, kantor cabang gitu ya, seperti kantor cabang itu. Kemudian yang berikutnya, ketika kita menjadi RSK Center, apakah boleh tempat ini bercampur dengan bidang usaha lain gitu? Misalkan minimal yang sejenis, misalkan
mungkin bareng sama tempat kursus atau tempat belajar seperti itu. Apakah boleh atau hanya khusus RSQ Center gitu. Kemudian yang terakhir mungkin Pak ya, tadi kan menyampaikan bahwa nanti ada kegiatannya apa namanya? Opening gitu ya. Nah, itu jika jika ada acara openingnya, apakah nanti juga disiapkan seperti soft opening atau grand openingnya atau seperti apa gitu. Itu aja mungkin Kang Randam. Baik, Terima terima kasih kasih. banyak Pak Dewi. Yap. Sama Bu. Langsung aja ya. Yang pertama tadi terkait untuk media promosi, itu nanti kita kirim orang untuk survei, Bu. Jadi yang menentukan adalah kita. Jadi tidak bisa request. Apalagi ini tahap uji coba ya. Tahap uji coba tuh kita bersiap untuk melakukan sesuatu sesuai standar kita dan bersiap juga melakukan kesalahan. Jadi kalau misalnya oh ternyata kurang tepat yang ini. Tapi itu memang pilihan dari tahap uji coba ini. Jadi nanti prosesnya adalah ketika Bu Rani sudah memilih misalkan, oh, Pak di Malang bagaimana? Oke, misalnya kita jadi pilih Malang, kemudian kita pilih lokasinya di sini Pak. Nanti kita kirim orang untuk survei foto-foto segala macam. Media promosinya, visual identity RSU Center itu kita yang pilih nantinya, yang dirasa lebih tepat. Itu yang pertama. Bu Rani tadi pertanyaan cukup banyak gitu ya. Jadi habis Sekalian Pak, jawab pertama malah lupa saya. sekalian. Yang kedua tadi apa tadi Bu? Jadi Yang ke- blank saya Mas. yang kedua itu Oh, apa? murni penjualan Iya, ya. penjualan Harapan kami Bu, pajak dengan harapan kegiatan. kami ini justru saya tidak ingin jadi murni penjualan karena kalau jadi murni penjualan lebih baik saya buka kantor cabang saja. Gitu. Harapan kami kita ingin benar-benar bahwa karena ini membawa nama RSQ. Jadi harapan saya adalah RSQ Center ini nantinya fungsinya benar-benar yang pertama sebagai pusat distribusi untuk wilayah tersebut, pusat layanan yang keduanya, yang ketiga pusat kegiatan Quran juga Bu. Tuh, jadi harapannya memang sebisa mungkin itu jadi titik belajar Quran. Karena kan sebenarnya gini, saya dari awal membuat RSQ itu saya berharap tujuan dibangun RSQ itu punya dua fungsi. Yang pertama fungsi distribusi, yang kedua fungsi belajar Quran. Tapi kan nggak semua RSQ punya dua fungsi ini. Ya, fungsi penjualannya ada sudah otomatis pasti. Tapi fungsi belajar Qurannya nggak semua RSQ punya kemampuan atau peluang untuk menjalankan ini. Nah, makanya saya naikin lagi lah levelnya. Saya ingin bikin RSQ Center, di mana nanti kegiatan-kegiatan belajar Qurannya itu disupport langsung oleh pusat. Jadi kita memang sudah ada budgeting tersendiri untuk program-program ini. Harapannya ke situ, Bu. Yang ketiga, Bu. Yang ketiga itu apakah boleh bercampur Oh, dengan campur dengan usaha lain ya? ya? Ya. Boleh, Bu, nggak ada masalah. Yang pasti buat kita gini, yang pertama, RSC Center itu dia wajib memiliki lokasi untuk gudang penyimpanan. Kalau gudang yang saya bilang bukan berarti memang gudang benar ya, enggak. Bisa jadi misalnya di rumah ada enggak kamar kosong yang kira-kira bisa diisi nyimpan produk, nyimpan mushaf kita. Kalau ada Pak kamar nggak kepake nih, ya sudah itu aja. Maksud saya gudang itu begitu kira-kira. Atau kalau misalnya Pak di ruko saya punya laundry, laundry. Nah di atasnya tuh bisa nih dipakai jadi kegiatan Quran karena luas Pak dan di bawah itu di belakang laundry itu bisa jadi gudang, nggak ada masalah. Mau barengan laundry juga bisa-bisa aja. Jadi tapi yang pasti ketika orang datang ke situ ke RX Center dia bisa lihat oh memang di sini oh ini RX Center dan laundry misalkan kira gitu ya. Nggak ada masalah. Tapi memang warnet game center plus RX Center ini kan agak ngaco ya. Jangan ya. Gitu ya. Tadi 3 atau 4 ya, Bu? Satu lagi yang terakhir ada acara di center. Yang kita pilih kita akan lakukan banyak hal ya. Utamanya justru launching itu ya. Kenapa? Karena kita ingin masyarakat sekitar minimal orang kota di situ tahu bahwa oh, ini ada RX Center. RX Center fungsinya ini. Ya, saya inginnya seluruh mitra-mitra RSQ reseller yang ada di kota itu tahu bahwa di situ berdiri. Karena nantinya RSQ reseller, mitra-mitra masjid, perusahaan tuh
nggak perlu belanja ke kantor cabang lagi. Belanjanya langsung ke RSC Center. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menghemat biaya. Ya, dengan tujuan menghemat biaya. Kalau selama ini misalkan ada dari Tuban, misalkan belanjanya ke Surabaya. Kalau dia lebih dekat ke Malang, udah belanjanya ke Malang aja. Ya, secara ongkos kirim mungkin bisa lebih rendah. Tapi yang pasti kalau orang Malang belanjanya di situ, ya sudah kan nggak ada ongkos kirim. Sekalian main daripada harus kirim dari Surabaya atau main ke Surabaya yang ada ongkosnya. Nah, harapannya kurang lebih begitu. Minimal yang pertama masyarakat sekitar tahu dengan launching itu dan RSI di kota tersebut juga tahu, oh bahwa sekarang saya bisa belanja ke sini. Saya bisa konsultasi di sini, nggak harus saya ke Surabaya, nggak harus saya ke Yogyakarta, saya nggak harus ke Bandung, ke Jakarta, nggak. Saya bisa nih di kota ini. Ya, gitu. Gitu kira-kira Bu Baik, Rani. siap. Terima kasih banyak Pak Dede atas informasi dan jawabannya. Sama-sama Bu Rani. Ya. Sepertinya Bu Rani sudah siap ini ya. Masya Allah. Karena sudah ada pandangan ini, Pak. Sudah ada pandangan. Sudah ada visi ke depan ya. Iya, betul. Tinggal pengajuan ke Pak Ihsan. Masya Allah. Baik, terima kasih Bu Maharani ya. Lanjut di sini ada Ibu Khairul Asri ya. Sudah bertanya di grup chat begitu ya. Izin Baik, bertanya. Mangga silakan. boleh. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung ke Pak Deddy. Jadi, eh, kalau sebelumnya saya itu baru punya rumah Quran. Eh, yang kemarin itu masih tahapannya itu masih sewa lah gitu ya. Dan ini insya Allah rencana kemarin itu ada eh, tanah ya, tanah wakaf orang tua yang mau diwakafkan. Rencana mau kayak saya bangun rumah Quran gitu. Ketika rumah Syamil Quran langsung gitu kan. Cuman memang eh, mudah-mudahan bisa bertahap gitu ya. Jadi saya minta ini apa namanya eh, arahannya ya untuk ke depan tahapan-tahapannya gimana? Karena memang eh, lokasinya memang apa namanya? Saya di Pekanbaru Riau. Jadi lokasi tidak jauh dari lokasi eh, keramaian gitu ya, keramaian. Jadi minta gimana arahannya tahapan untuk kemudian bisa RSQ ini bisa dibangun yang harapannya itu bisa menjadi Quran Center eh, dan pahalanya itu mengalir untuk orang tua gitu. Gitu Pak Deddy. Terima kasih. Baik, tadi saat Khairul ya, Khairul Asari ya. Baik, Alhamdulillah. Wah, kalau sudah ada rencana seperti itu, eh, bisa Ustadz nanti kan tergantung dari ini ya, ketika misalkan dirasa lokasinya sudah siap, nah mungkin kita bisa jalankan ya. Atau kalau misalkan dari tadi itu rencana yang tanah wakaf yang dibangun jadi rumah Quran itu sedang dalam proses, tapi mau mencoba jadi ereksi center di rumahnya dulu juga saya pikir nggak terlalu masalah ya karena nanti installmentnya itu kan pada misalnya contoh gini RSC Center itu eh, yang bisa kita geser-geser itu adalah sistemnya karena segala macam sistemnya itu disimpannya di laptop atau di PC ya di komputer. Adapun untuk yang lain-lain memang bisa lebih fleksibel lah kita atur ya. Jadi mudah-mudahan kalau nanti misalnya dari Ustadz di Pekanbaru Riau ini sudah siap. Sepertinya nggak akan tahun ini ya Ustadz ya, karena kita mau uji coba yang deket-deket dulu. Di tahun depan mungkin di 2020 ini sudah kita buka programnya. Nanti kita bisa diskusi lagi Ustadz. Tapi yang pasti saya sangat senang kalau misalkan dari wilayah-wilayah yang jauh ini memang juga udah siap nih. Karena targetnya ada sebenarnya adalah satu provinsi, satu RSI Center. Ya, kalau peminatnya di Pulau Jawa pasti banyak, tapi harapan saya juga adalah untuk pulau-pulau yang lain juga tinggi nih, karena justru pulau-pulau yang lain lah yang sangat membutuhkan program RSI Center ini. Karena kalau di Pulau Jawa masih relatif lebih terjangkau untuk segala sesuatunya. Gitu kira-kira. Sat.
Baik, jazakallah khair. Baik, terima kasih Pak Khairul Asari ya. Mohon maaf tadi saya manggilnya Ibu. Oke, baik. Lanjut ya. Di kolom chat ada Ibu kayak izin live jemput sekolah anak. Nah, baik. Ya, manilah Bu. Lanjut dari Risma Askinul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz. Boleh silakan Bu Risma. Boleh dinyalakan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin tanya, Ustaz, kan kalau di tempat saya itu kan udah memang ada pengajian ya, Ustaz, anak-anak ya, setiap Senin sampai Kamis. Terus udah gitu, saya itu kan juga tergabung di eh, apa namanya, komunitas esensi yang dari Syamil juga ya, untuk tebar Qurannya, terus untuk tebar wakaf buku sirohnya gitu kan. Terus tapi saya juga ada tergabung sama gerakan wakaf Al-Quran dari brand lain ya. Nah, itu apakah misalkan seandainya eh, minat ke situ, apakah memang harus khusus Syamil Quran yang ini atau bisa dengan esensi itu kan dari Karimah Light ya, berarti kalau yang esensi yang itu Qurannya atau gimana? Karena selama ini saya juga menyalurkan Al-Qurannya dari teman-teman tebar Quran, saya nyalurkan. Karena saya tinggalnya kan di Tenjo ya, masih apa namanya, baru berkembang ya, desa kecamatan yang Daerah baru mana, Bu? berkembang di Tenjo, Kabupaten Bogor. Tenjo, Tenjo Kabupaten Bogor Bogor. ya? Oh, Ya, iya, iya. kan bukan Tenjo Laya ya, tadi Tenjo yang baru berkembang setelah adanya pembangunan dari Podomoro. Nah, di sini tuh ada masjid yang besar banget yang udah jadi dari Podomoro dan itu juga saya masuk ke sana. Jadi saya suka bacain buku siroh di situ gitu ya setiap hari Rabu biasanya. Nah, di masjid ini tuh belum berjalan banget karena memang masih dipegang sama marketing gallery. Jadi saya merasa di Tenjo ini tuh banyak yang bisa kita kembangkan gitu ya karena ngajinya juga Al-Qur'annya juga mereka terbatas ya. Kemarin tuh saya masukkan ke SMP satunya 200 Al-Qur'an, terus udah gitu ke SMK sekitarnya, terus ke sampai sekarang nyambung akhirnya sampai ke Parung Panjang ya karena udah denger jadi sampai ratusan gitu. Nah, mereka tuh memang butuh sekali Al-Qur'an. Jadi ternyata tuh kalau kayak SMP, SMA tuh mereka kan belum ada yang kegiatan yang setiap hari gitu ya mengajinya. Karena mereka nggak punya fasilitas Al-Quran itu nggak punya gitu. Jadi mereka tuh punya program sebenarnya setiap pagi sebelum masuk sekolah tuh duha mengaji gitu ya. Cuman Al-Quran itu terbatas dengan muridnya yang banyak gitu. Jadinya perlu banget disupport untuk Al-Quran gitu. Jadi kita juga menyalurkan Al-Quran ke sana. Nah, kalau seandainya dari teman-teman gitu yang dari Syamil sini misalkan perlu tempat lokasi atau segala macam mau titip ke saya juga boleh gitu. Saya siap untuk nyalurin gitu kan. Nah, kalau di sini kan makanya Al-Qur'annya dari Syamil tapi kan beda brandnya gitu ya. Apa sih komunitasnya beda. Itu bisa nggak? Maksudnya dicampur dengan Qurannya Syamil. Kalau Syamil sendiri sih saya biasanya pakai yang Hafiz ya. Apa yang junior yang 5 juz gitu ya. 5 juz terus Al-Hafiz yang junior yang terbaru juga ya sama yang Tikrar yang terbaru sih biasanya itu. Pertanyaan saya jadinya apakah kalau seandainya di RS gitu khusus dengan Syamil yang brand yang ini nih yang sudah ada nih atau apakah bisa dicampur dengan yang dari komunitas yang esensi ini? Itu Ustaz. Ya, paham. Baik. Terima kasih, Ustazah Risma. Ya, Terima kasih. saya paham karena pertama kali esensi eh, membuat custom Quran juga waktu itu memang via SDQ ya. Waktu itu Maulan ya yang mengurus ya. Ya, ya. Untuk dari saya untuk di awal, untuk RSQ Center ini memang kita khususkan musabnya ini adalah musab yang dikeluarkan musab regulernya Syamil Quran saja. Jadi ini adalah musab regulernya Syamil Quran. Bisa jadi memang yang pertama musab-musab yang nanti ada di RSQ Center itu adalah seluruh musab-musabnya SDQ. Ya, itu yang pertama sudah pasti. Yang kedua, ketika ada musab-musab yang diinginkan oleh RSQ atau siapapun di wilayah itu, SDQ tidak punya, tapi dimiliki oleh entitas lain, kita nggak ada masalah, kita bisa ambil dari sana. Misalkan ada ingin tajwid musawar, misalkan SDQ nggak punya tuh tajwid musawar, yang punya adalah saya, kita bisa order ke saya, nggak ada masalah. Atau misalkan ingin punya Al-Hifz yang per juz kan kita nggak punya, yang punya itu adalah SKI. Ya, itu kita bisa nanti kita bantu untuk order ke SKI dengan skema yang sama aja sebenarnya. Nah, tapi memang kita batasi musab-musabnya adalah yang dikeluarkan reguler oleh Syamil Quran.
Sementara sepemahaman saya, kalau esensi itu kan memang sudah order sendiri ya. Nah, kalau order sendiri, esensinya itu kan Budara, Maulan itu kan memang sudah mau order per custom ya. Custom Qurannya sudah dengan covernya esensi langsung, gitu ya. Nah, kalau itu sih, kalau buat saya nanti kita nggak bisa support. Karena apa? Karena itu wewenangnya sudah di luarnya SDQ ya. Karena ini musabnya sudah milik esensi, bukan milik kita. Jadi kita nggak Bukan, bisa maksudnya support di bukan sana. bukan Gitu Quran yang kira-kira dari Cak. esensi. Maksud saya tadi itu kan saya menjalankan juga esensi nih. Terus seandainya Mm-mm. dari Syambil saya udah menjalankan esensi, tetap jalanin esensi, gabung dengan Syambil, Oh, nggak ada kan nggak masalah. gitu. Karena Nggak kan ada udah masalah, Bu. Bisa. udah esensi udah ini. Kalau Syambil kan saya jalan juga, cuman kan Ya. kalau esensi ini lebih banyaknya kita kan ke apa wakaf ya, ke Nggak ada masalah, kebagian Bu. gitu. Itu Oh, nggak ada masalah. Bahkan tadi juga Bu Rani kan tanya, Pak, kalau satu tempat kayak RSC Center ada usaha yang lain gimana? Nggak masalah. Buat nah, saya nggak masalah. soalnya kalau RSC Center bareng laundry nggak masalah. RSC Center bareng esensi misalkan rumah literasi nggak ada masalah. oh, ya. Jadi buat saya aman Bu kalau seperti itu. Kalau kalau pakai Syambil kan saya pakai Kuba yang di custom gitu kan kalau ada Ya, request untuk dikirim gitu. Nah, itu pakai Syamil, tapi kan kalau yang minta terjemahan biasanya memang dari esensi kan butuh lokasi, jadinya saya nyalurin gitu dari esensi. Gitu. Terima kasih ya Ustadz. ya kita sama-sama. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Sip, alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Risma ya atas pertanyaannya dan juga jawaban dari Pak Dedi. Baik, kita ada lagi tanyakan sebelum kita lanjut ke sesi 2. Nah, sepertinya Pak Dedi kita akan sesi kedua saja Pak karena waktu sudah pukul 10.35 begitu ya. Nah, insya Allah untuk materinya nanti kita akan share kembali begitu ya. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa mengulas kembali apa yang disampaikan oleh Pak Dedi terkait dengan launching RSQ Center begitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah di sesi pertama kita sudah selesai. Nanti insya Allah sekali lagi akan kita share kembali terkait dengan eh, pemaparan RSQ Center. Dan insya Allah di sesi kedua kita hari ini, seperti janji sebelumnya, kita akan sampaikan kembali terkait dengan materi kedua, yakni eh, program reward begitu ya, di tahun 2027 gitu ya. Takut salah lagi saya tahu. Pak Didi udah terkesleo tadi, udah nemu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah selama ini setiap langkah perjuangan Bapak Ibu semuanya dalam menyebarkan Al-Quran telah menghadirkan banyak sekali manfaat begitu ya. Setiap proposal yang diajukan, setiap musab yang tersalurkan, setiap sekolah yang dilayani, semuanya menjadi amal sekaligus bukti nyata syiar Al-Quran di Indonesia. Dan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan tersebut, SDG menghadirkan program reward 2027 dengan semangat mengukir prestasi, menguatkan syiar Al-Quran ya. Dan program ini tidak hanya memberikan penghargaan saja, tapi juga menjadi motivasi agar terus bertumbuh, memperluas manfaatnya juga, dan bersama-sama menghadirkan lebih banyak kebaikan untuk umat. Itu Bapak Ibu penasaran apa saja yang barunya, bagaimana skemanya seperti apa saja pilihan prestasi yang bisa diraih, hingga bagaimana cara mengikuti program ini. Nah, untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap dan langsung hari ini, insya Allah kita akan kembali disampaikan oleh Pak Dedi di materi yang kedua, yakni sosialisasi program reward SDQ tahun 2027. Kepada Pak Dedi, dipersilakan kembali. Siap kembali Bang Ramdan ya. Bapak Ibu, saya izin langsung share screen saja ya, biar biar nanti banyak diskusinya ya. Ini adalah program reward tahun 2027 ya. Nah, ini ya sudah muncul? Sudah. Sudah ya. Nah, ini adalah program reward tahun 2027. Nah, saya boleh sedikit membuka ya, kenapa program reward tahun ini sangat spesial dan berbeda ya. Saya pribadi merasa bahwa setiap musab yang didistribusikan oleh Bapak Ibu sekalian itu ya, setiap musab yang diterima oleh santri, musab yang diwakafkan diterima oleh para penerimanya, setiap rumah Quran yang belajar Quran dan sekolah-sekolah yang menggunakan musab SDQ, itu buat saya
masing-masing punya cerita yang berbeda, ya. Ada rekam jejak perjuangan Bapak Ibu di situ, ya. Ya kalau kita mau flashback lagi atau sekarang juga masih dijalankan, kita kan suka melihat ya ada ikhtiar dalam mendistribusikan Qurannya luar biasa ya. Ada yang sampai harus naik turun sampan, ya kecebur di sungai dalam rangka mengirimkan mushaf wakaf. Ada yang sampai jatuh dari motor patah tulang, seorang pensiunan ibu-ibu ya di daerah Jawa Tengah patah tulang karena mengirimkan Quran wakaf. Kemudian ada yang sampai harus naik kuda ya di Kupang, Nusa Tenggara Timur itu. Jadi dus-dus Quranan dibawa pakai kuda karena tidak ada kendaraan lain ke wilayah tersebut, daerah minoritas ya. Ada yang memang yang sebenarnya simpel-simpel aja tapi sangat dibutuhkan. Distribusinya di kota, di dalam kota, yang selama ini nggak dilirik oleh para penggiat Quran. Ternyata ada wilayah-wilayah di dalam kota yang ternyata terabaikan, bahwa ternyata tetangga kita sendiri juga butuh Quran, bahwa ternyata ada masjid di dekat rumah kita yang Qurannya sudah pada hancur. Itu ceritanya luar biasa ya. Nah, dari sini kita ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, para penggiat Quran, para pejuang Quran, para mitra SDQ yang sudah bekerja keras dalam ikhtiarnya ya untuk menjalankan program-program kequranan, untuk mendistribusikan Quran, untuk membantu umat muslim di seluruh Indonesia bisa memiliki akses ke Al-Quran yang jauh lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu kita hadir program Reward tahun 2027 ini dalam rangka menghargai perjuangan yang Bapak Ibu lakukan, yang sepertinya tidak akan bisa ya seimbang, tidak akan bisa terganti. Ikhtiar yang dilakukan ini sangat luar biasa. Kita hanya sedikit memberikan timbal baliknya, sedikit sekali dari yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ya, kita hanya berusaha untuk memberikan sedikit semangat agar ikhtiar untuk distribusi Quran ini terus berjalan, agar ikhtiar untuk menuntaskan buta huruf Al-Quran di Indonesia ini terus berjalan. Ya. Dan mudah-mudahan program reward yang kita hadirkan kali ini juga ini bisa membantu mempererat silaturahim antar kita sesama para pejuang Quran dan juga bisa mendorong pertumbuhan sekaligus memperluas syiar Quran di bumi Indonesia ini. Nah, izinkan saya flashback sedikit ke program Reward SDQ ya dari pertama kali dilakukan di tahun 2017. Tahun 2017 itu kita berangkat ke Malaysia. Ya, zaman itu ya. Tahun 2017 itu rewardnya hanya satu. Rihlah Qurani ke Malaysia. Ya. Yang berangkat waktu itu ya kurang lebih ya di belasan orang saja. Ya, belasan orang saja. Kita berangkat tuh bareng dengan tim sales yang dapat hadiah reward, bareng dengan tim saya juga, ya bareng dengan orang-orang Samil. Jadi berangkat tuh lumayan ya, jadinya sekitaran 30 sekian. Padahal aslinya kalau mitra SDQ, kalau nggak salah ya, saya kalau nggak salah ingat itu antara 11 atau 12 orang saja. Di tahun pertamanya kita punya program reward. Masya Allah ya itu luar biasa, kenangan yang luar biasa buat saya. Jadi ini adalah momen pertama kali kita mendapatkan reward ya ke Malaysia. Di tahun berikutnya 2018 kita ke Bangkok. Wah, kalau ini momen spesial ya, Bangkok menulis Quran. Karena di Bangkok ini yang ikut makin banyak ya. Yang ikut tuh sudah 40-an orang ya, 40-an orang yang ikut dan kegiatannya luar biasa ya. Kegiatannya luar biasa. Kita bikin pelatihan Quran di Komjen ya, di Kedutaan Besar RI di Bangkok. Yang hadir orang-orang yang memang karyawan-karyawan di Komjen itu dan juga keluarga-keluarganya. Jadi luar biasa Bangkok menulis Quran ini punya cerita yang khusus buat saya. Nah, di sini karena apa? Karena kita tidak sekedar jalan-jalan, kita nggak sekedar ke Malaysia, ke Bangkok, Singapura itu jalan-jalan, senang-senang, belanja-belanja, makan-makan, pulang. Enggak ya. Tiap Rihlah Quran yang kita datang itu kita rangkai acaranya ya. Kita upayakan ada di situ khatam Quran. Ya, dibagi tuh ke seluruh peserta. Kita upayakan dalam perjalanan kita ada belajar Qur'annya. Dalam kegiatannya kita upayakan ada kegiatan kequranannya. Di Malaysia tuh kita ada di masjid ya kita ada ngaji bareng, kemudian ada tausiah. Di Bangkok kita ada pelatihan tikror dan pelatihan menulis Quran. Ya,
Luar biasa, saya ingat banget testimoni salah satu pesertanya itu anak SD yang ikut orang tuanya kerja di sana. Jadi orang tuanya adalah pekerja karyawan di Komjen RI, anaknya sekolah dibawa ikut sekolah di sana. Setelah ikut pelatihan, dia cerita sambil nangis. Ya, bahwa selama hampir 3 tahun ikut orang tuanya di Bangkok, nggak pernah belajar ngaji karena bingung mau belajar ngajinya di mana. Ya, baru setelah itu datang kita Syamil Quran, baru dia punya kesempatan untuk belajar ngaji lagi, belajar menghafal Quran lagi. Luar biasa, dia cerita sambil nangis. Anak SD ya, kalau nggak salah kelas 4 atau kelas 5 itu. Testimoni yang pertama. Testimoni kedua dari karyawan Komjen RI-nya. Kita ngobrol, diskusi, cerita. Pak, seumur umur saya kerja di sini, orang Indonesia yang datang ke Bangkok ke sini, kalau nanya-nanya itu biasanya cuma 2 hal. Di mana tempat wisata yang enak ya, baik wisata siang hari maupun wisata malam hari, yang paham maksudnya ya. Yang kedua, tempat kuliner. Sudah, biasanya itu saja yang ditanya. Tapi kok Samil datang ke sini nggak nanya itu. Yang ditanya adalah, memang kita waktu itu kan minta izin dulu ya. Yang kita tanya adalah, boleh nggak kita ngadain pelatihan Quran di sini? Jujur, saya dan teman-teman yang menerima itu kaget. Mereka bilang, kok datang ke sini bukannya nanya-nanya tempat wisata segala macam, tapi nanya mau boleh nggak kita bikin pelatihan Quran di sini? Itu pertama kali menurut mereka. Jadi momennya memang berkesan buat saya pribadi, itu sangat berkesan untuk Bangkok karena disitulah kita benar-benar dapat ya rilah Quraninya tuh wah terasa sekali di sana. Kita jalan-jalan ke tempat wisatanya dapat ya. Belanja-belanjanya ke tempat oleh-oleh juga dapat ya. Karena belanjanya juga ke tempat-tempat yang memang seru ya, harus pakai perahu dulu nyampe di satu tempat. Bahkan ada yang ketinggalan ya, perahunya sudah jalan, setelah dihitung pesertanya ketinggalan 1 orang. Ditelepon, dia masih belanja, oh balik lagi perahunya, ngejemput lagi. Itu kan luar biasa ya. Kita juga makan-makan di tempat yang memang sudah bisa dipastikan kehalalannya. Jadi kita memang atur segala macam. Berikutnya kita ke Singapura. Tahun berikutnya kita ke Singapura dan harusnya tahun 2020 itu kita ke banyak tempat ya. Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Turki. Qadarullah COVID ya, pandemi COVID datang semuanya di cancel. Ya, semuanya di cancel ganti dengan logam mulia. Terus kemudian kita libur. Ya, jadi reward-reward kita berganti bentuk semuanya. Jadi bentuknya adalah logam mulia, gadget, musab, dan yang lain-lain. Dan tahun ini, insya Allah tanggal 2 Agustus ini kita akan berangkat ke Singapura. Ya. Nah, 2027 itu apa? Akan kita lihat ya. Akan kita lihat 2027 ini rewardnya apa nih ya. Kira-kira menarik nggak? Ya. Sebentar. Nah, di tahun 2027 ya ini wah ini banyak yang nyoret-nyoret ya. Pelan-pelan saja coret-coretnya ya. Apa yang baru? Nah, yang baru adalah yang pertama, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Nilai poin rewardnya itu lebih besar sehingga nilai konversinya lebih kompetitif. Ya, jadi nanti saya akan kasih contoh hitungan yang Bapak Ibu akan bahas, oh ternyata lebih menguntungkan yang sekarang. Ya. Kemudian prestasinya berkala. Reward atau prestasi yang ditukarkan itu ada berbagai macam bentuk. Ada yang bentuknya prestasi berkala, bisa ditukarkan per 3 bulan sekali. Ada yang prestasi puncak tahunan, nunggu 1 tahun. Ada annual gathering regional per wilayah kantor cabang. Dan pilihannya lebih beragam. Ya, kita lihat ya, ada apa saja. Yang pertama, ini masih program skemanya dulu ya. Masya Allah ya, jadi lebih bervariasi ya dengan coretan-coretan hijau di layar. Ya, kurang lebih kalau skemanya gitu ya. Bapak Ibu melakukan syiar Quran, kontribusi terhadap syiar bareng Syamil, kita hitung capaiannya, berapa poin rewardnya, kemudian boleh pilih prestasi atau reward yang diinginkannya dengan harapan setelah itu bisa dinikmati, motivasinya tumbuh, dan tahun berikutnya manfaatnya jadi jauh lebih luas lagi. Kalau yang hari ini, di tahun ini, misalkan mewakafkan Quran hanya di wilayahnya saja, nanti menyebar ke wilayah yang lain. Di tahun ini hanya mewakafkan Quran atau mendistribusikan Quran untuk sekolah saja, berikutnya menyebar ke komunitas masjid, ke pondok-pondok Quran, ke wilayah-wilayah terpencil, atau ke komunitas-komunitas yang marginal. Ya.
kemudian yang lain-lain. Jadi harapannya adalah setelah reward-reward ini dinikmati, manfaatnya jadi lebih luas lagi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Nilai poin rewardnya semakin menarik. Kita langsung lihat aja contohnya. Nah, ini contohnya, Bapak Ibu sekalian. Silakan lihat. Saya ambil perbandingannya. Jadi kalau tahun kemarin kan kita punya beberapa skema ya. Ada skema reguler yang diskon 35%, ada skema poin wakaf yang diskonnya 30%, ada skema insentif yang diskonnya 10% maksimal. Saya ambil contoh saja. Saya ambil contoh yang skema dengan diskon 30% ya. Saya bandingkan dengan skema sekarang yang 30%. Contoh begini. Di tahun 2026, kalau Bapak Ibu ingin punya rompi relawan Quran, itu Bapak Ibu perlu mengumpulkan 50 poin wakaf. Ya, 50 poin wakaf itu didapat dari mana? Kalau kita ambil contoh Al-Hifz yang nilainya adalah 0,75 poin wakaf, maka Bapak Ibu perlu mendistribusikan Quran Al-Hifz sebanyak 67 eksemplar mushaf. Ya, ingat ya 67 eksemplar mushaf. Nah, di tahun ini kalau Bapak Ibu menginginkan rompi relawan Quran yang sama, Bapak Ibu memang butuh PR-nya 100 PR, poin reward, karena beda jenis ya. Ini diskonnya 30% dua-duanya ya, 30% dua-duanya kanan kiri. Tapi nilai per mushaf Al-Hifz yang diskon 30% itu, satu mushaf nilainya 2 poin reward. Jadi Bapak Ibu kalau ingin punya rompi relawan Quran cukup mendistribusikan 50 eksemplar mushaf Al-Hifz saja. Jadi Bapak Ibu butuh 17 mushaf lebih sedikit dibanding tahun kemarin untuk bisa mendapatkan reward yang sama di tahun ini. Wow, gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya target prestasi, target reward yang Bapak Ibu inginkan itu justru lebih mudah dicapai. Ya, kalau cuma pengen rompi, tahun kemarin butuh 67, tahun ini hanya 50 selesai. Ya, nanti di contoh yang lain, misalkan pengen laptop, tahun ini berapa, tahun kemarin berapa, tahun ini cuma sekian. Udah otomatis secara eksemplarnya itu insya Allah semuanya turun. Ya, karena settingannya memang saya atur demikian. Ya, tergantung nanti dari program yang Bapak pilih. Kalau Bapak Ibu inginnya yang 30% kurang lebih begini. Pakai diskon yang 20% itu lebih sedikit lagi. Pakai diskon tetaplah saya mau yang 35% nggak ada masalah. Tapi mungkin nilainya nanti imbang-imbang dengan yang tahun kemarin ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan pilih ingin program yang mana. Ya. Nah, kemudian yang di tahun ini untuk reward itu juga kita lakukan berkala. Jadi kalau tahun ini April dan Juli sudah lewat ya. Jadi tahun ini Bapak Ibu juga kalau butuh sesuatu mendadak bisa dicairkan di bulan Oktober ya. Bisa dicairkan di bulan Oktober. Saya mau nukerin sebagian poin reward saya di bulan Oktober, boleh ya, boleh sekali. Jadi nggak harus nunggu sampai Desember selesai. Itu boleh, itu bisa. Ya, ini mah cara menukarkan saja, silakan. Nanti file ini juga saya kirim ya ke Bapak Ibu ya, via salesnya masing-masing. Nah, ini adalah katalog prestasi berkalanya. Katalog reward yang bisa Bapak Ibu tukarkan sebelum masa tahun 2026 ini selesai. Jadi di Oktober kalau Bapak Ibu sudah ingin menukarkan, boleh ya. Ini gambar hanya contoh ya. Karena ini AI, saya lupa ya, ini saya buat menggunakan AI. AI bisa salah ya. Jadi Bapak Ibu nanti jangan menyalahkan saya. Salahkan AI kalau tidak sesuai ya. Ini hanya contoh saja. Untuk logam mulia, saya tidak pasang berapa PR-nya karena benar-benar nanti menunggu di waktu penukaran. Kalau Bapak Ibu ingin menukarkan logam mulia, kita tunggu nanti di bulan Oktober berapa nilainya, baru saya keluarkan angkanya. Ya. Kemudian paket Mushaf SDK itu bisa ditukarkan, saya juga ambil contoh ini, 900 poin reward. Ya, yang aslinya kalau Bapak Ibu punya 100, punya 500 juga boleh. Silakan ditukarkan dengan Mushafnya SDK boleh. Saya ambil contoh di 900 saja. Nah, kalau Bapak Ibu ingin punya jasket untuk pria ya, untuk laki-laki, punya jasket yaitu ada logo SDK dan juga name tag atau ID card-nya itu nilainya 250 poin reward. Kalau pakai Al-Hifz dengan diskon 30%, maka hanya butuh 125 eksemplar saja bisa punya jasket dan name tag atau ID card ya. Nah, luar biasa ya. Kalau yang ibu-ibu nih, aduh pengen saya hijab lah,
yang udah ya kalau FPC bapak-bapak ya pengen hijab dengan ada ID card name tag boleh hanya 150. Berarti kurang lebih kalau dengan diskon 30% cukup 75 eksemplar saja sudah punya. Ya, ini rompi relawan Quran, kemudian ada kipas. Kipasnya nggak seperti ini ya. Kemarin tuh yang wisata Quran ini dapat tuh contoh kipasnya ya. Dapat contoh kipas. Dan 50 ini bukan satu kipas, tapi isinya ada kalau nggak salah 5 kipas, ada 5 paket kipas ya. Kemudian ada juga stiker hologram ESG ini juga sama ya, satu paket ya, bukan satu, tapi satu paket. Jadi satu paket itu isinya kurang lebih 10 kalau nggak salah ya, 10 stiker RSQ nantinya yang bisa jadi bahan promosi kita atau bahan identitas kita yang bisa ditempel di mana-mana. Ada juga ID card plus lanyardnya ini nilainya 25 poin reward. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ID card yang nanti kita siapkan semua ini, semuanya custom atas nama Bapak Ibu masing-masing dengan RSQ-nya masing-masing, plus sudah masuk nomor ID sertifikasi Nazir. Jadi kalau Bapak Ibu ke sana ke sini ketemu orang ada yang nanya, "Oh, ini bikin program mockup resmi enggak? Ada sertifikasi enggak?" Ada. Kasih lihat ID card-nya bahwa di situ sudah ada nomor nazirnya Syamil Quran. Ya. Nanti ketika itu ada masa berlakunya ya, ketika itu habis di tahun depan kita bisa adakan kembali dengan nomor ID Nazir sertifikasi Nazir yang baru. Ya, memang seperti itu kalau sertifikasi Nazir ya. Jadi nggak seumur hidup, tapi wajib diperbaharui kalau nggak salah per 3 tahun sekali. Ya, tapi yang pasti di ID card itu, di name tag itu sudah semuanya custom nama Bapak Ibu, nama RSQ dan nomor sertifikasi Nazirnya. Gitu ya. Lanjut dulu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga memiliki reward yang namanya annual gathering regional. Jadi nanti Bapak Ibu, di setiap kantor cabang kita adakan annual gathering. Jadi Bapak Ibu nggak perlu jauh-jauh yang dari Medan ngumpul di Bandung, yang dari Surabaya ngumpul ke Bandung. Yang itu kita lakukan sekarang ini terakhir. Karena dampaknya apa? Dampaknya poin reward yang Bapak Ibu kumpulkan itu habis besar hanya untuk transportasi saja. Ya, bayangkan ya, contoh untuk Medan. Untuk Medan, tiket pesawat Medan Bandung PP saja plus ada hotel transitnya itu bisa habis sampai 4 ke 4,5 juta dengan kondisi yang sekarang. Ya, sayang kan, sayang banget. Lebih baik kita ngadainnya di Medan, punya poin senilai 4 juta itu kan bisa jadi hadiah yang lain. Udah kita adakannya di Medan aja. Ya. Untuk yang Palembang kita adakannya di Palembang. Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya kita adakan di tempat masing-masing. Jadi lebih banyak mitra-mitra lokal, mitra-mitra yang di sekitar kita, teman-teman perjuangan itu bisa lebih banyak berkumpul karena lokasinya di tempatnya masing-masing. Ya. Harapannya gitu. Ketika kemarin kita wisata Quran itu ada 30 orang yang ngumpul di Bandung, dari Medan, Palembang, Probolinggo, dari Surabaya, dari Bandung, segala macam ngumpul. Ya. Harapan kami itu se-Indonesia ngumpul. Nanti harapan kami di cabang masing-masing ya segitu juga. Ya. Jadi 30 sampai 50 orang ngumpul 1 tahun sekali di cabangnya masing-masing. Sehingga apa? Sehingga kita ingin yang berkumpul itu dapat reward annual gathering ini jauh lebih banyak jumlahnya dibanding sekarang. Karena secara biayanya Bapak Ibu nggak perlu menukarkan mahal-mahal. Ya, bahkan nggak perlu menukarkan transportasi, tinggal datang langsung saja ke acara karena ini di kotanya masing-masing. Gitu ya. Tujuannya gitu supaya apa? Silaturahimnya lebih erat, kolaborasinya antara sesama pejuang Quran di wilayah juga jadi lebih kuat, sinerginya jadi lebih hebat dan dampaknya lebih luas. Semua cabang memiliki annual gatheringnya masing-masing. Adapun nanti kumpul-kumpul barengnya se-Indonesia ada nggak? Tetap ada. Kita tetap punya yang namanya Rila Qurani dan lain-lain. Ya, kita cek. Nah, ini adalah prestasi puncaknya ya. Prestasi impiannya ada di sini. Apa saja? Nah, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu wajib perhatikan. Nah, ini perbedaannya sekarang sangat mencolok dibanding tahun kemarin. Yang pertama, ya. Kalau Bapak Ibu ingin bisa menghadiri regional gathering, ya. Jadi regional annual gathering itu nggak cuma sekedar ngumpul-ngumpul. Kita ngumpul-ngumpul, kita belajar bareng di hotel, kita ada mendatangkan pembicara full 1 hari ya. Itu bisa ditukarkan dengan 700 poin reward. Jadi selama acara di situ. Jadi siapapun yang punya poin reward itu bisa menukarkan untuk minimal ikut gathering saja. Ya.
Kemudian ada smartphone 2.750, ada laptop 3.800. Nah, ini yang berbeda. Ada yang pertama tabungan pendidikan anak. Ya, nilainya 4.000 poin reward. Karena kita berpikir bahwa selama perjalanan ini ternyata banyak juga mitra-mitra kita yang memang sedang berjuang untuk mempersiapkan uang kuliah anaknya baru mau masuk kuliah tahun depan. Ada yang bahkan masuk SMA tahun depan. Itu butuh biaya yang nggak sedikit. Makanya kita menyiapkan bentuk reward berupa tabungan pendidikan anak. Ya, yang ini nantinya akan ditransfer langsung ke tabungan pendidikan anak di rekening CIMB Niaga Syariah milik RSQ masing-masing. Ya. Kemudian berikutnya ada deposito atau tabungan pensiun. Ini juga akan kita transferkan ke rekening CIMB Niaga Syariahnya RSQ masing-masing. Ya. Nah, perilaku raninya masih ada nggak? Masih ada. Ya. Untuk tahun depan kita pilih itu Malaysia plus Thailand. Kita sudah sepakat. Jadi nantinya kita akan melakukan perjalanan 4 hari 3 malam ya. Jadi bukan 3 hari 2 malam, tapi 4 hari 3 malam kita ke Malaysia dan Thailand. Jadi jalurnya adalah kurang lebih Kuala Lumpur, Penang, kemudian ke Hat Nhai, itu Thailand Selatan. Namanya lucu ya dibacanya Hat Nhai. Gitu ya. Itu daerah daerah mayoritas Muslim karena Thailand Selatan itu Muslim, perbatasan antara Thailand dengan Malaysia. Di sana ada pantai yang indah, ada komunitas Muslim. Secara kehidupannya itu Muslim, tapi keindahan alamnya juga bagus, gitu ya. Jadi kita akan ke dua tempat itu. Dan tentu saja yang terakhir kita juga punya voucher umroh atau tabungan haji. Nah, ini perbedaan Bapak Ibu sekalian ya. Tabungan pendidikan anak, deposito dan voucher umroh ini nantinya kita akan serahkan berupa cash money, berupa uang cash. Kita tidak langsung berikan umrohnya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu lebih bisa yang pertama lebih mudah menjangkau umroh, ya. Karena biayanya akan kita turunkan. Kalau kemarin kan yang tahun ini yang dapatkan bulan ini. Tahun ini biaya umrohnya itu di angka kurang lebih ya di 35 jutaan. Sehingga butuh capaian yang luar biasa untuk bisa dapetin umroh ini. Nah, di tahun 2027 kita akan turunkan menjadi voucher umroh senilai 25 juta atau pendaftaran haji. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu nanti bisa pilih sendiri kalau mau saya pengen umrohnya benar-benar bagus, silahkan tambahkan sendiri. Atau saya ingin, sudahlah, sudah cukup buat saya. Yang penting 25 juta bisa berangkat, nggak apa-apa hotelnya agak jauh atau fasilitasnya nggak terlalu lengkap juga nggak apa-apa. Yang penting saya bisa umroh, maka bisa langsung dinikmati voucher umrohnya ini. Atau nggak apa-apa saya pengen daftar haji aja. Ya, jadi nantinya voucher umroh ini uang cashnya ditransfer langsung ke rekening IB Pahala, IB Pahala CIMB Niaga Syariah ya. Itu bisa langsung otomatis daftar haji ya. Jadi bisa langsung daftar haji melalui rekening CIMB Niaga Syariah IB Pahala itu. Ini yang kita mudahkan. Nah, kemarin di Wisata Qurani ada pertanyaan yang bagus dari Pak Komari Jogja. Pak, kalau saya maunya ngejar umroh, tapi kayaknya kalau 1 tahun nggak kekejar, bisa nggak? Saya ngejarnya ini dia bilang 2 kali deposito tabungan. Nah, pertanyaan bagus dari Pak Komari. Saya jawab, betul Pak Komari. Saya create program yang baru sekarang justru ingin itu. Saya inginnya semua orang itu bisa berangkat umroh. Semua mitra SDK itu bisa berangkat umroh. Cuman kan nggak banyak yang bisa 1 tahun bisa kekejar umroh ya. Nggak banyak orang yang kayak Bu Maharani, nggak banyak. Ya, jadi saya atur hadiah-hadiah atau reward ini juga yang berbentuk cash money yang nantinya Bapak Ibu bisa simpan di tabungan. Jadi Bapak Ibu bisa umroh, ngejar umroh tapi 3 tahun dari sekarang. Misalkan gambarannya, wah saya kayaknya kekejarnya tahun ini cuma tabungan pendidikan anak nih, karena 4.000 PR. Nggak apa-apa. Yuk kita tabung selama 3 tahun. Burani juga dulu gitu, buat dapetin umroh pertamanya nabungnya. Kalau nggak salah sekitar 4 atau 5 tahun Burani juga nabung. Nah ini yang Bapak Ibu bisa tiru. Saya siapkan caranya. Bapak Ibu mau ngejarnya umroh, ya. Nggak apa-apa. Berarti kalau gitu di tahun ini kita ambil ya yang tabungan pendidikan anaknya atau deposito tabungannya. Tahun depan kita ambil yang itunya lagi. Sampai terkumpul cukup untuk bisa umroh atau bisa daftar haji, baru diambil.
Nah, gitu ya, kurang lebih gitu ya. Jadi saya coba pikirkan gimana caranya ya mitra-mitra SDG yang berprestasi ini yang sudah luar biasa itu bisa umroh nantinya bareng-bareng. Jadi umroh tuh nggak cuma satu dua orang atau empat orang nggak, tapi bisa rame, bisa kayak Rila Qurani. Harapan saya 3 tahun dari sekarang yang berangkat umroh dari Syamil itu ada 30 orang, 40 orang. Wah, itu jadinya enak. Itu benar-benar berasa gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa kita nggak jalan-jalan ke Malaysia, nggak jalan-jalan ke Thailand. Buat saya nggak apa-apa. Tapi 3 tahun kemudian kita bisa umroh bareng, ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu, wah nggak apa-apa Pak, saya udah pernah umroh, saya pengen ke jalan-jalan ke Malaysia Thailand, yo bagus, ayo, rewardnya tetap diadakan, kita bisa kejar. Jadi Bapak Ibu bisa pilih yang mana yang Bapak Ibu butuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, untuk ketentuan programnya ini simpel saja ya. Seluruh poin reward jika sudah mencapai di 31 Desember itu wajib ditukarkan. Tidak dapat diakumulasi lintas tahun, awal tahun kembali menjadi nol. Nah, berkaitan dengan yang tadi, jadi nanti yang misalkan ingin ngejar umroh 3 tahun, dari kita cairkan dulu ya, kita cairkan dulu tuh depositonya, kita cairkan dulu tabungan pendidikan anaknya, kita cairkan. Di Bapak Ibu simpan di rekening itu, ketika terkumpul cukup untuk umroh, berangkat kita. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang kita buat sekarang ini bisa adil untuk semua mitra dan juga bisa jangka panjang. Nah, gitu ya. Kemudian saya lanjutkan dulu, ada yang lebih spesial lagi. Nah, ini adalah reward yang spesialnya. Pengalaman saya dari tahun 2017 sampai 2026 ini, saya selalu menemukan ada saja mitra kita yang memang yang mengalami kondisi darurat, ya, yang mengalami kondisi darurat. Bisa jadi itu untuk kebutuhan anak sekolah atau pengobatan. Jadi pengalaman saya waktu itu dipicu oleh adanya salah satu mitra yang butuh dicairkan logam mulianya untuk biaya operasi suaminya. Ketika itu kita cairkan logam mulianya kemudian dijual. Kalau prosesnya normal, kita beli logam mulia dulu, kemudian logam mulianya kita kirim ke mitra. Mitra kemudian menjual logam mulia itu untuk biaya operasi. Prosesnya mungkin bisa makan waktu 1 pekan lebih. Ya, akhirnya kita putuskan untuk 2 poin darurat ini, yaitu untuk kebutuhan biaya sekolah anak atau biaya pengobatan. Ya, biaya sekolah, biaya pendidikan anak tuh bisa ada misalkan perlu bayar SPP atau perlu bayar uang pangkal sekolah, perlu bayar biaya study tour, ya, perlu bayar biaya laboratorium atau apapun itu masuk kategori biaya pendidikan. Atau biaya pengobatan misalkan harus operasi, anak ingin dihitan, atau kecelakaan butuh biaya yang sedang tidak memiliki cadangan dana itu boleh diajukan, ya. Nah, ketentuannya adalah yang pertama, semua bentuknya itu wajib menggunakan kwitansi atau tagihan resmi dari lembaga masing-masing, ya. Misalkan untuk biaya pendidikan anak wajib tuh, oh dia SPP belum bayar, pihak sekolah lah ngasih ngasih bentuk surat untuk penagihan SPP atau untuk uang pangkal segala macam. Jadi wajib ada surat pemberitahuannya. Begitu juga biaya pengobatan. Misalkan eh, eh, apa tuh mau dihitan, sebelum dihitan minta saja dulu kira-kira biayanya berapa dan rencana jadwal kapan itu dilengkapi, diajukan, nanti insya Allah akan kita cairkan. Ya, nah untuk program yang ini waktunya sangat sangat fleksibel. Misalnya ya tiba-tiba misalkan eh habis pulang mengantarkan Quran wakaf eh, nyampe rumah anaknya sakit, masuk ke rumah sakitnya minta kira-kira tagihan saya berapa, ajukan langsung ke SDQ ya via SIM salesnya langsung kita proses, ya, tidak ada jadwal khusus untuk yang bersifat darurat, akan langsung kita proses, kita ajukan di hari itu juga. Mudah-mudahan prosesnya nggak lama, mudah-mudahan 1 sampai 2 hari sudah selesai, bisa dicairkan untuk pembayaran kebutuhan biaya pendidikan anak maupun biaya pengobatan. Nah, gitu ya. Ini juga salah satu program terbaru yang kita inisiasi ya. Nah, balik lagi tadi
bahwa seluruh reward ini nantinya yang berbentuk uang cash atau transferan, kita akan kirim ke rekening CIMB Mega Syariah. IB pahalanya RSQ masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu yang belum punya rekening RSQ CIMB Mega Syariah, tolong dibuka, tolong segera buka rekening CIMB Mega Syariahnya. Karena nanti semua bentuk reward atau prestasi yang Bapak Ibu dapatkan akan kita transfer ke rekening CIMB Mega Syariah. Kita tidak menerima rekening yang lain jika memang ingin rewardnya ditransfer ya. Jadi tolong segera disiapkan, nanti diskusi dengan tim kelas masing-masing. Insya Allah nanti Kang Randon kita akan adakan lagi pembukaan rekening online ya. Kita akan adakan lagi pembukaan rekening CIMB Mega Syariah secara online untuk RSQ masing-masing ya di tiap kota. Nah ini contohnya ya, ini kartunya, nanti ada kartu seperti ini, namanya Rumah Sambil Quran masing-masing. Ya, itu adalah informasi terkait tentang program reward tahun 2027. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pilih prestasinya yang mana? Mau dapat umroh, mau laptop, pendidikan anak, Rihlah Malaysia, Thailand, atau deposito. Silahkan pilih, tentukan targetnya dari sekarang. Ya, apa? Karena setiap langkah kecil di hari ini yang kita mulai hari ini, mulai dari kemarin, itu kita akan menuju insya Allah masa depan yang lebih besar dan bermakna. Dari saya cukupkan sekian untuk informasinya. Nanti kita sambut, kita lanjut untuk diskusi tanya jawab terkait program reward ini. Saya kembalikan dulu ke Kang Ramdan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Dedi ya hari ini. Luar biasa informasinya begitu ya. Dua materi dalam satu hari ini daging semuanya. Dan kita sudah melihat bagaimana program-program yang disampaikan itu Masya Allah ya. Sangat menggiurkan begitu ya. Beliau juga menyampaikan bahwa setiap mitra pun punya target prestasi yang berbeda-beda begitu ya. Ada yang ingin mengejar umroh, ada pula yang memilih tabungan pendidikan anak, laptop atau hadiah lainnya. Dan semua semua kita Bapak Ibu semuanya punya kesempatan untuk berangkat umroh. Tinggal bagaimana kita menyiapkan ikhtiarnya mulai hari ini gitu ya. Adapun yang sudah membidik nih, oh tabungan pendidikan anak nih, Masya Allah ya. Dan ini pula yang langsung nyambut dari pertanyaan Pak Oksa begitu ya di kolom chat Pak Dedi. Ini ada pertanyaan dari beliau, untuk tabungan pendidikan itu senilai berapa Stad katanya? Belum dinyalakan Pak apa? Sehingga saya belum nyala ya. Seingat saya belum menyalakan tadi mic-nya ya. Izin saya jawab ya. Baik. Toksa, itu mana sudah kita ajukan ke keuangan. Saya mengajukan itu, tabungan pendidikan itu senilai antara 5 ke 6 juta rupiah. Ya, nanti nanti resminya makanya saya belum mengeluarkan IM-nya atau EM-nya karena nanti akan kita keluarkan angka yang pastinya. Saya mengajukan kemarin itu di angka 5 sampai 6 juta rupiah untuk tabungan pendidikan anak. Untuk deposito itu kurang lebih saya mengajukan angka di 8 ke 10 juta ya kalau nggak salah. Nah, itu untuk yang depositonya. Salah, 7 ke 8 juta untuk deposito. 7 ke 8 juta. Tabungan pendidikan anak itu 5 ke 6, deposito itu 7 ke 8 juta. Kira-kira segitu angkanya, Ustaz. Baik, gitu ya. Kurang lebih sekitar 5 tadi ya, 5 sampai 10 juta rupiah. Nanti insya Allah untuk informasi detailnya akan disampaikan kembali ya. Nah, gitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu semuanya? Oh, Ibu Maharani. Mohon izin live dulu karena jemput anak. Wah, Masya Allah ya. Wah, iya Bu Maharani fi amanillah ya. Ya betul ya hari ini karena sudah masuk sekolah begitu ya. Jadi sebagian ada yang izin live untuk menjemput anaknya. Ada yang jam 12, ada yang jam 3 sore begitu. Baik, ada lagi pertanyaan Bapak semuanya. Jadi sekali lagi insya Allah untuk materi kita hari ini akan kita share kembali begitu di grup masing-masing. Ini ada pertanyaan dari RSQ Rahian dan juga RSQ Haniana Solo. Untuk RSQ Raihan ada pertanyaan, untuk kesehatan itu berlaku untuk keluarga saja. Lalu bagaimana prosedurnya pengambilan kalau PR-nya belum mencukupi?
Nah, lalu juga yang kedua, Aski Hanian Solo. Izin bertanya Ustadz, rekening RSQ saya masih memakai BCA Syariah. Apakah perlu diganti ya Ustadz? Nah, baik, yang pertama dulu Pak Dedi, ini untuk berlaku keluarga saja atau bagaimana? Lalu bagaimana prosedur pengembaliannya? Baik, RSI Raihan, Pak Asep ya, kalau nggak salah ya. Baik, untuk kesehatan, ya hanya untuk keluarga saja. Ya, tapi bisa seperti ini keluarga ya. Misalkan kita orang tua punya anak-anak kita kah, atau untuk orang tua kita itu boleh. Ya, untuk pasangan kita, anak kita, atau orang tua kita itu bisa. Ya, prosedur pengembalian kalau PR-nya belum mencukupi. Nah, kalau untuk pengobatan ini memang kan saya tidak memasukkan angka PR-nya ya, berapa-berapanya. Tapi yang pasti nantinya akan kita berikan rewardnya itu berdasarkan poin rewardnya. Jadi contoh nih, misalkan, kenapa angkanya tidak dimasukkan? Karena bisa jadi beda-beda. Misalkan, Bapak Ibu punya tabungan ada 1.000 PR ya, sampai di bulan Juli ini. Nauzubillah min dzalik, misalkan qadarullah ada anak sakit. Oh, masuk rumah sakit harus dirawat, belum bisa pulang, masih observasi 3 hari misalkan. Tanyalah ke rumah sakit, kira-kira 3 hari itu tagihan berapa ya? Bisa nggak ngasih gambaran yang tertulis ya? Nah, pas keluar tagihan, misalkan, oh nilainya tagihannya di angka 5 juta misalkan. Nah, kemudian saya hitung, oh dari poin reward yang Bapak miliki, dari poin reward yang ada itu ternyata hanya bisa mencukupi untuk 3 juta rupiah saja. Nanti saya sampaikan, Pak, walaupun biaya rumah sakitnya 5 juta rupiah, tapi dari poin yang Bapak miliki, itu hanya bisa dikonversi menjadi sekitar 3 juta rupiah. Terus saya kembalikan lagi nanti ke masing-masing. Apakah setuju? Kalau setuju kita akan transfer uangnya, poinnya akan kita nolkan gitu. Gitu kira-kira ya. Dan misalkan lebih, ya kita potong sesuai saja. Misalkan poin tabungan Mbak, boleh nggak cariin? Boleh. Kita carikan saja 5 juta itu. Jadi nggak semua poinnya. 5 juta itu kira-kira kalau dikonversi berapa ya? Oh, ternyata ketika dikonversi jatuhnya adalah di angka misalkan 4.000 poin reward atau 5.000 saja, ditambah saja yang BCA syariahnya bisa digunakan untuk keperluan misalkan program wakaf segala macam, tapi untuk kebutuhan pencairan rewardnya saya sarankan tetap membuka rekening CIMB Niaga Syariah karena nanti semuanya akan ke sana. Pertanyaan Mas Heri, seandainya poinnya ada 9.000, apakah boleh ditukarkan dengan 5.000 deposito dan 4.000 tabungan pendidikan anak? Boleh, boleh silakan. Ya. Kalaupun contoh tadi untuk rihlah Qurani itu kan di angka 7.250 ya, kurang lebih kalau nggak salah. Segitu ada. Ya segitu kira-kira ya, kira-kira segitu. Misalkan, wah tapi saya nggak mau ambil rihlah Qurani nih, boleh nggak saya ambil deposito aja plus smartphone misalkan? Boleh, silakan, nggak ada masalah. Ya, jadi nggak ngambil rihlah Quraninya nggak apa-apa. Saya mau ngambilnya deposito plus smartphone, boleh, silakan diatur saja. Gitu ya. Karena tujuan saya untuk reward-reward ini, kita nanti akan punya kesempatan untuk berkumpul di regional gathering ya, annual gathering. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, untuk yang reward-reward kategori yang tahunan itu semuanya sudah include dengan regional annual gathering ya. Saya izin buka dulu ya, saya lupa tadi saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk reward yang ini ya, ini regional gatheringnya itu wajib diambil ya. Jadi ya, ini regional gathering ini wajib diambil. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, ketika ingin menukarkan salah satu dari ini untuk mengganti annual gathering kita, nanti Bapak Ibu wajib mengambil yang regional gatheringnya. Jadi regional gathering ini wajib diambil ya.
Misalkan ingin deposito plus tabungan, oke boleh, tapi plus regional gathering karena akan kita umumkannya di sini nanti. Ya, ingin ambil rekurani berarti plus ini, ya, plus regional gathering. Jadi ini semua wajib ketika ingin mengambil yang ini wajib dengan regional gatheringnya, gitu ya kira-kira. Sudah selesai Kang Ramdan, tidak ada pertanyaan lagi sebenarnya. Silakan jika ada yang mau bertanya langsung atau mau di kolom chat juga silakan. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ya. Eh, kita masih buka satu pertanyaan lagi kali ya, karena sudah pukul 11 lebih 19, mungkin sebagian ada yang masuk sholat zuhur, sebagian ada yang sudah live karena harus menjemput anaknya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Sebelum kita tutup begitu ya. Oke, sudah kali ya. Baik, jika sudah, insya Allah nanti untuk materi kita hari ini kita akan share kembali untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa mengulas gitu ya apa yang disampaikan oleh Pak Dedi, dan ini juga menjadi salah satu gambaran untuk kita semuanya bahwa oh ternyata di SDK ini ada program yang Masya Allah luar biasa ya, Pet Care Center ataupun program reward di tahun 2027. Baik. Kalau tidak tanyakan lagi, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, mitra SDK yang dimati Allah. Sampai kita di penghujung rangkaian sosialisasi program kita hari ini, program SDK Center dan juga program Reward SDK tahun 2027. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini tidak hanya menjadi tambahan informasi saja Bapak Ibu semuanya, tapi juga menjadi penyemangat bagi kita semuanya untuk terus bertumbuh, memperluas syiar Al-Quran, serta mengambil bagian dalam membangun pusat-pusat kebaikan di berbagai daerah melalui RRQ Center. Dan semoga program Reward tahun 2027 juga menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk terus meningkatkan kontribusi kita, mengukir prestasi dan menghadirkan manfaat yang lebih banyak untuk umat. Atas nama kami berdua gitu ya, Ramdan dan juga Pak Dedi serta tim yang hari ini juga hadir. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah 50 orang yang hadir hari ini, Masya Allah ya. Jadi terima kasih banyak kepada Pak Dedi atas penyampaian informasinya. Dan kami juga terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir, yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini hingga selesai. Semoga silaturahim dan sinergi yang telah terjalin hari ini semakin menguatkan langkah kita dalam menghadirkan Al-Quran untuk umat. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak semuanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Kang Ramdan, Pak Dedi. Jazakumullah khair semuanya. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Syamil Quran adalah mushaf Al-Quran yang diterbitkan Syamil Group. Telah lebih dari 20 tahun, Syamil Group menerbitkan mushaf Al-Quran dan buku-buku pilihan dengan konten yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Al-Quran dan Sirah adalah pilihan utama Syamil Group dalam berkreasi dan berinovasi. Berlandaskan visi, membumikan Al-Quran dan menghidupkan Sirah, tantangan terbesar yang ingin dijawab Syamil Group adalah mewujudkan produk-produk Al-Quran dan Sirah dalam bentuk inovasi-inovasi yang mudah dan menyenangkan. Maka, riset yang mendalam dan komprehensif serta kerja kreatif menjadi sebuah keniscayaan dalam menjawab tantangan. Demi menjaga kualitas produk, Syamil Group mempercayakan PT Sigma Exagrafika untuk mencetak dan mengemas produk-produknya. Produk dicetak dan dikemas dengan rapi, ringkas, rajin, rawat,
dan resik. Dan pastinya dengan tetap menjaga adab dan bahan baku berkualitas tinggi yang halal. Begitupun ketika bertransaksi, setiap transaksi dan program penjualan yang dilakukan Syamil Quran senantiasa dilandasi dengan akad jual beli yang transparan dan syar'i. 300 eksemplar mushaf ya, Bu. Syamil Group mempercayakan proses transaksi produk melalui PT Sigma